Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyudhiqa imanahum ma'a imanihim. Salatan wa salaman ala habibina wa rasulina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita di dalam kajian Thaqafah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah Thaqafah Islamiyah yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim, dan insya Allah pada kesempatan kali ini merupakan lanjutan daripada pembahasan tentang Thaqafah Islamiyah yang sifatnya maqasid, yang sifatnya harus dituju oleh setiap kaum muslimin untuk dipelajari. Nah, jadi berbicara tentang Thaqafah Islamiyah yang sifatnya maqasid, ulama-ulama dulu, begitu pula kaum muslimin dulu, mereka mempelajari hal ini sebagai pelajaran dasar. Mempelajari hal ini sebagai pembelajaran yang harus diberikan kepada seorang anak sebelum mereka pisah dengan orang tuanya. Menanamkan hal ini di dalam benak tiap-tiap kaum muslimin, sehingga ketika mereka mantap di dalam masalah tauhid, syariah dan akhlaknya, mereka insya Allah tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh zaman. Mereka tidak akan mudah untuk terpengaruh dengan yang lain. Karena kenapa? Karena mereka telah memiliki sebuah patokan di dalam diri mereka, yaitu tauhid, syariah dan akhlak yang islami. Kalau bahasa sekarangnya ini merupakan sebuah pembelajaran yang wajib hukumnya, mulai dari SD, SMP. Kalau bahasa sekarang, ya, makanya orang-orang dulu kalau kita lihat, karena mereka mulai diajarkan hal ini mulai dari kecil, sehingga tidak heran apabila ada di antara ulama-ulama yang masih muda sudah bisa jadi mujtahid. Karena kenapa? Karena mereka sudah diajarkan di dalam lingkungan keluarganya, di dalam lingkungan di mana dia hidup, suasana keilmuan itu dirasakan mulai dari dia kecil. Sehingga mereka bisa tahu tentang hal ini, mereka bisa mantap kehidupan Islamnya, sehingga pada waktu mereka sudah besar, di umur yang begitu masih muda, mereka sudah bisa menjadi seorang mujtahid. Mereka bisa menjadi seorang yang mana perkataannya sudah dianggap sebagai perkataan-perkataan yang mu'tabar, perkataan-perkataan yang bisa dianggap, bisa dijadikan sebagai sebuah khazanah kekayaan Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika seseorang telah mempelajari secara mendalam tentang masalah tauhid, yang seharusnya dia pelajari adalah hukum tentang perbuatannya. Karena kenapa? Karena setiap perbuatan manusia, setiap perbuatan yang kita lakukan ini tidak boleh lepas daripada hukum Islam. Tidak boleh lepas daripada hukum Islam. Makanya ada kaidah yang mengatakan al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bil ahkami syar'iyyah, bahwasanya pada dasarnya setiap perbuatan seorang manusia itu harus dikaitkan dengan hukum Islam. Nah, sehingga apa? Karena ilmu fikih ini atau syariat ini membahas tentang masalah perbuatan manusia, dan perbuatan manusia
seharusnya senantiasa terkait dengan hukum syara, maka seorang muslim wajib tahu, harus tahu tentang hukum perbuatan yang akan dia laksanakan. Harus tahu tentang hukum daripada perbuatan yang dia laksanakan. Karena kalau dia tidak tahu hukumnya, maka bisa saja dia melaksanakan sesuatu yang melanggar hukum syara. Sedangkan kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum syara, itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam masalah yang ilmu maqasid yang kedua ini, yaitu syariat atau fikih, itu harus senantiasa kita pelajari. Minimal adalah hukum daripada perbuatan yang akan kita laksanakan. Karena kenapa? Karena dalam ilmu fikih dikatakan bahwasanya ulama telah menulis permasalahan fikih ini, itu sudah ada sekitar 1.500.000 sampai 2 jutaan permasalahan. Itu sudah dicatat, sudah ditulis dalam buku fikih. Apakah kita wajib tahu semuanya? Tidak wajib untuk tahu semuanya, akan tapi seharusnya kita tahu. Yang harus kita tahu adalah yang berkaitan dengan perbuatan kita yang akan kita laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, makanya hal-hal yang berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan ulama-ulama, semuanya mereka sangat concern terhadap hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga Umar melarang, Sayyiduna Umar bin Khattab melarang orang masuk ke dalam pasarnya, ke dalam pasar kalau tidak tahu tentang hukum jual beli. Tentang hukum jual beli. Nah, ulama sendiri membagi hal ini, membagi pembahasan tentang perbuatan manusia dalam ilmu-ilmu fikih pada 4 pembagian utama. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan masalah ibadat, yang kedua berkaitan dengan masalah muamalat, yang ketiga berkaitan tentang masalah munakahat, dan yang terakhir berkaitan dengan masalah uqubat. Jadi 4 hal ini harus diperhatikan dalam kehidupan keseharian kita. Yang mana masuk dalam ibadat harus kita tahu hukumnya. Yang mana masuk dalam masalah muamalat harus kita tahu hukumnya sebelum dilaksanakan. Yang mana masuk dalam munakahat harus kita tahu hukumnya, dan yang mana masuk dalam masalah uqubat. Ini harus kita ketahui. Karena kenapa? Karena sebagaimana apa yang kita jelaskan pada pertemuan pertama, bahwasanya kita hidup ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam kehidupan keseharian kita justru tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau tidak dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulama mujtahidun yang punya tugas untuk menjabarkannya. Makanya sampai sekarang insya Allah segala macam peristiwa-peristiwa yang muncul itu pasti ada hukumnya. Karena kenapa? Karena ulama kalau belum pernah didapatkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulama insya Allah pasti akan membahas tentang hal tersebut. Makanya kita mengambil perkataan ulama sebagai dasar daripada adanya kita melaksanakan syariat ini. Dasar daripada adanya kita melaksanakan syariat ini. Karena kenapa? Karena sesuai dengan ta'rif, sesuai dengan pengertian thaqafah kemarin, adalah di antara sumber dari thaqafah adalah istinbat hukum. Artinya apa? Penggalian hukum dari nas-nas. Siapa yang menggali hukum dari nas-nas? Adalah para mujtahid. Para mujtahid. Sehingga di dalam kehidupan kita mendengarkan perkataan mereka. Bagaimana kalau berbeda? Mereka berbeda? Tidak apa-apa berbeda. Yang jelasnya ada mujtahid yang kita pegang, ada mujtahid yang kita jadikan sebagai rujukan. Kemudian yang terakhir adalah masalah akhlak. Masalah akhlak ini erat kaitannya dengan masalah dengan hubungan dengan diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena hubungan dalam kehidupan kita
hubungan dalam Quran ada 3. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hubungan dengan manusia dan alam sekitar, dan yang ketiga adalah hubungan terhadap diri kita sendiri. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini diatur di dalam tauhid, masalah tauhid dan masalah ibadah di dalam ilmu-ilmu fikih. Hubungan dengan manusia dan alam sekitar itu diatur di dalam masalah fikih, mulai dari muamalah, munakahat dan uqubat. Kemudian terakhir kita masuk di dalam hubungan dengan diri sendiri. Nah, itu yang membahas tentang masalah akhlak. Akhlak ini erat kaitannya dengan hubungan kita terhadap diri kita sendiri. Ya, dikatakan bahwasanya akhlak ini adalah untuk memperbaiki salahiyatul qalb, memperbaiki hati kita supaya tidak di dalam hati kita senantiasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak iri, tidak hasud, tidak membenci orang lain dan lain sebagainya. Nah, begitu pula salahiyatul jawarih, salahiyah untuk memperbaiki anggota tubuh kita, artinya untuk memperbaiki segala gerak-gerik kita. Akhlak ini merupakan penyempurna. Di antaranya adalah penyempurna terhadap syariat. Sehingga apa? Sehingga penampakannya seseorang akan sempurna ketika akidahnya akidah Islam, syariatnya adalah syariat Islamiyah, dan akhlaknya adalah akhlak yang Islami. Dan kita insya Allah ketika telah memiliki ketiga hal ini, maka insya Allah kita akan dikatakan sebagai seorang muslim yang sejati. Apabila kita mengetahui hal tersebut, kemudian merealisasikannya di dalam bentuk perbuatan. Makanya masuk dalam akhlak juga adalah berpakaian, bagaimana caranya berpakaian, bagaimana caranya minum, dan bagaimana caranya makan dan lain sebagainya. Itu semua masuk dalam masalah akhlak. Berpakaian sebenarnya ini adalah masalah akhlak. Ini adalah bagaimana caranya kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi kita berpakaian, kita makan dan kita minum dengan tata cara yang baik, buang air dengan tata cara yang baik. Itu bukan untuk orang, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan masalah akhlak. Masalah akhlak adalah bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Baik, mungkin sampai di sini saja sebagai kesimpulan ketiga hal ini tadi, yaitu pembahasan tentang masalah tauhid, masalah syariah dan masalah akhlak dimasukkan di dalam thaqafah Islamiyah yang sifatnya khas, dan hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Minimal apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita yakini, itu semuanya sudah kita ketahui secara gamblang sebelum kita melaksanakan hal tersebut. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit pencerahan, utamanya terhadap diri pribadi saya sendiri. Dan mari kita bersama-sama menutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa lahit tiklan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.